Oke, Pak. Muhammad Bangkit Nur Aziz, Hadir, Pak. Wahyu Hari Cahyono. Hadir, Pak. Baik, pada teman-teman kelompok 3 saya persilakan, monggo. Dan nanti sebagaimana biasa ya, setelah presentasi dibuka sesi tanya jawab, satu kali sesi 5 orang. Untuk lebih efektif, tolong nanti yang bertanya tunjukkan angkat tangan di HP atau di laptopnya. Baik, monggo. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Atipa Putra Wijaya, mewakili dari kelompok 3. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang sekularisme, radikalisme, dan fundamentalisme dalam beragama. Sebelum membahas presentasi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Ramadhan Atipa Putra Wijaya, dan Fahriza Prima Yahya Haji, lalu Surya Fazahari, Muhammad Bangkit Nur Aziz, dan Wahyu Hari Cahyono. Kemudian kita langsung masuk ke pengertian dari sekularisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Pengertian dari radikalisme. Radikalisme merupakan ideologi atau kecenderungan yang mencari perubahan atau pembaruan sosial dan politik melalui cara-cara kekerasan dan secara drastis. Esensi dari radikalisme adalah memahami sikap jiwa untuk membawa perubahan. Sedangkan menurut Wikipedia, radikalisme adalah ideologi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau reformasi sosial dan politik secara drastis melalui cara kekerasan. Dari segi agama, hal ini dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada landasan agama yang sangat mendasar, dengan tingkat fanatisme agama yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang pengikutnya menggunakan kekerasan terhadap orang yang berbeda. Kemudian pengertian dari sekularisme. Sekularisme adalah sebuah prinsip atau ideologi yang bertujuan untuk menjalankan urusan manusia berdasarkan pertimbangan sekuler atau naturalistik dan memisahkan agama dari kehidupan politik, negara, dan institusi. Istilah sekularisme memiliki arti yang luas yang dapat merangkum setiap pendirian yang memposisikan situasi sekuler dalam konteks tertentu. Hal ini dapat mempunyai konotasi antiklerikalisme, ateisme, antiteisme, naturalisme, non-sektarianisme, sekularitas, netralitas pada topik agama, atau penghapusan simbol agama dari lembaga-lembaga politik. Tujuan dan argumen yang mendukung sekularisme sangat beragam, mulai dari pernyataan bahwa sekularisme adalah elemen penting dari modernisasi, hingga klaim bahwa sekularisme adalah satu-satunya prinsip yang dapat menjamin kebebasan beragama. Sekularisme dalam kehidupan bernegara dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintah dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil menurut undang-undang, dan menghilangkan diskriminasi yang tidak adil atas dasar agama. Kemudian, dari fundamentalisme. Secara etimologi, fundamentalisme berasal dari kata fundamental yang berarti hal-hal yang mendasar atau asas-asas. Sebagai sebuah gerakan komunitas keagamaan, fundamentalis dipahami sebagai penganut gerakan agamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang memiliki doktrin untuk kembali kepada ajaran agama yang asli seperti tersurat dalam kitab suci. Gagasan dan posisi umat beragama yang mengacu pada istilah fundamentalisme tampaknya masih perlu dielaborasi lebih jauh. Kemudian dari sejarah, mungkin bisa saya lempar ke anggota kelompok kami. Silakan. Next. Sejarah sekularisme. Sejarah dasar konsep sekularisme memiliki hubungan yang erat dengan sejarah Kristen di Barat. Pada abad modern, terjadi proses pemisahan antara hal-hal yang berkaitan dengan agama dan non-agama. Bidang sekuler yang dimulai dengan ketidaksesuaian antara penemuan sains dan ilmu pengetahuan dengan dogma Kristen. Sekularisme di Turki dimulai pada era Tanzimat pada abad ke-19 ketika Kekaisaran Ottoman mulai melakukan reformasi untuk memodernisasi negara. Reformasi ini termasuk pemisahan antara agama dan negara serta penghapusan beberapa hukum Islam yang dianggap diskriminatif. Pada era Republik Turki, sekularisme semakin ditegakkan oleh Mustafa Kemal Atatürk
Ataturk melakukan serangkaian reformasi untuk mengubah Turki menjadi negara sekuler yang modern dan demokratis. Reformasi ini termasuk menghapuskan jabatan khalifah, melarang penggunaan jilbab di tempat umum, dan mengubah aksara Arab menjadi aksara Latin. Sekularisme di Turki diabadikan dan dalam konstitusi Turki yang menyatakan bahwa Turki adalah negara sekuler dan tidak memiliki agama resmi. Namun dalam praktiknya sekularisme di Turki seringkali mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok Islam konservatif. Next. Sejarah radikalisme. Radikalisme muncul pada 1797. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Charles James Fox yang mendeklarasikan reformasi radikal. Gerakan ini terdiri dari perluasan hak pilih secara drastis ke titik hak pilih universal. Pengertian radikalisme kemudian mulai digunakan sebagai istilah umum yang mencakup semua pihak yang mendukung gerakan reformasi parlementer. Pada abad ke-21, radikalisme Islam telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di Timur Tengah. Kelompok-kelompok radikal Islam seperti Al-Qaeda dan ISIS telah melakukan serangan teroris di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Al-Qaeda dan ISIS adalah dua kelompok jihadis yang berbeda. Al-Qaeda didirikan pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden dan beberapa orang lainnya. Tujuan utama Al-Qaeda adalah menggulingkan pemerintah-pemerintah yang dianggap korup di Timur Tengah dan menggantinya dengan pemerintahan Islam yang benar. Al-Qaeda memandang Amerika Serikat sebagai musuh utama mereka karena dianggap sebagai akar masalah di Timur Tengah. Al-Qaeda terkenal karena serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat. ISIS awalnya adalah kelompok jihadis di Irak yang disebut Al-Qaeda in Iraq atau AQI. Pada tahun 2013, AQI mengubah namanya menjadi Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, untuk mencerminkan orientasi baru mereka yang lebih luas. Tujuan utama ISIS adalah mendirikan negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. ISIS memandang semua orang yang tidak sepaham dengan mereka sebagai musuh, termasuk Muslim lainnya. ISIS telah melakukan serangan teroris di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Meskipun telah kehilangan wilayah yang dikuasai di Irak dan Suriah, ISIS masih aktif dan berusaha merekrut anggota baru di seluruh dunia. Sejarah fundamentalisme. Fundamentalisme Islam adalah gerakan yang muncul sebagai respon terhadap perasaan kaum Muslim bahwa identitas Islam mereka terancam oleh pengaruh Barat dan modernisme dengan tujuan mempertahankan ajaran dasar Islam dan menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya, serta memperjuangkan kembalinya kepada Islam yang benar, yang dapat memecahkan semua problem. Salah satu tokoh fundamentalisme Islam yang paling berpengaruh adalah Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1703 hingga 792 yang menyerukan kembalinya Islam ke ajaran aslinya dan menentang segala bentuk inovasi dan bid'ah. Gerakan Wahabi mendapat dukungan dari penguasa Arab Saudi dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arab Saudi. Gerakan ini juga muncul di berbagai negara Islam dan diwakili oleh kelompok intelektual Muslim seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Sayyid Abdul A'la al-Maududi, serta gerakan politik Islam seperti Ikhwan al-Muslimin dan Jamaat al-Islam. Mungkin bisa dilanjutkan. Silakan. Ayo, silakan Mas. Pandangan Islam tentang sekularisme. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan
karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintah pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama. Bahkan sebaliknya, munculnya paham sekularisme ini di benua Eropa karena pengalaman buruk dari daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan. Penerapan sistem sekuler pada negara-negara Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma agama yang pada waktu itu sangatlah mendominasi. Bentuk dari sekularisme diantaranya adalah tidak peduli dengan urusan agama. Landasan hukumnya adalah hak asasi manusia. Dan lain ideologi saintisme. Saintisme. Pada saat ini, sekularisme bertumbuh menjadi sebuah tren bagi anak muda. Dengan gaya hidup ala kebaratan, jauh dari nilai sosial budaya yang telah berlaku di Indonesia ini. Next. Pandangan Islam tentang radikalisme. Menurut Yusuf Qaradawi 2014, radikalisme adalah sikap berlebihan yang seseorang memiliki dalam beragamaan, ketidaksesuaian antara akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang dianggarkan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang disyaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri. Radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak dapat merujuk pada agama Islam karena sebenarnya tidak ada radikalisme dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri, hal itu memberitahu orang untuk menghormati dan mencintai satu sama lain, dan dengan lembut bahkan jika merasa adalah pemeluk agama lain. Next. Pandangan Islam tentang fundamentalisme. Sementara itu, dalam Islam, fundamentalisme juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran menjauhkan dari segala bentuk tahayul, bidah, dan khurafah seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taimiyah. Tetapi berkembang lebih lanjut, kelompok fundamentalisme di atas memiliki konotasi minor dan sangat pejoratif, bahkan dianggap sebagai kelompok garis keras. Tidak masuk akal ini, Pak. Sumpah pertanyaan tidak masuk akal. Yang sering bertindak irasional dan selalu dikaitkan dengan kelompok garis keras yang bertindak gerakan-gerakan yang revolusi seperti gerakan Wahabi di Saudi Arabia, Khomeini di Iran, Hasan al-Banna, Syarif YouTube di Mesir, dan seterusnya. Sebagian orang juga menilai bahwa fundamentalisme adalah sekelompok yang melawan tantangan politik yang ada. Oleh sebab itu, kelompok oposisi Islam sering dianggap sebagai fundamentalisme. Di lain pihak, kelompok ini juga dianggap sebagai gerakan subversif. Ikut daftar pustaka yang kami ambil dari presentasi kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan. Mungkin 5 pertanyaan dulu. Baik, silakan share screen-nya mungkin bisa diturun dulu. Ya, silakan. Fahmi, Muhammad Fahmi Asli. Tes. Apakah bisa didengar? Bisa. Coba ulang, Fahmi. NIM-nya Ini berapa? 2950. 2950. Start. Yuk. Saya izin bertanya, apa yang menjadi alasan utama seseorang mengadopsi pemahaman fundamentalisme
dalam beragama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ya, gimana? Ulangi lagi. Lama. Apa yang menjadi alasan utama seseorang mengadopsi pemahaman fundamentalisme dalam beragama? Terima kasih. Oke, selanjutnya Ataya Fauzia, silakan. Izin bertanya, Bentar. Timnya berapa? timnya 29/4, Pak. Pertanyaannya, apa saja 29. faktor yang menyebabkan munculnya fundamentalisme dalam Islam? Oke, siap. Terima kasih. Sama. Kemudian pertanyaan ketiga, Muhammad Fahmi, satunya, silakan. Timnya berapa? 2973. 297. Muhammad Fawi Aziz. Yo, izin bertanya. Jadi ini kan tentang radikalisme ya, seperti ISIS itu. Kira-kira apa sih yang membuat mereka berpikiran untuk eh, melakukan hal yang apa ya, secara kekerasan gitu, secara radikal? Kira-kira apa awal mulanya? Apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Ulangi lagi Fahmi Aziz. Nggak dengar ya? Jadi kan eh, beberapa kelompok teroris Islam seperti ISIS contohnya menggunakan kekerasan untuk eh, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, awal mula apa sih penyebabnya mereka jadi seperti itu? Oke, silakan pertanyaan keempat. Eh, Pepi, Oke, apa yang menyebabkan orang bersikap Nimnya radikalis? berapa? Nimnya berapa? Dim, silakan naik dulu. Maaf, Pak. NIM-nya 2971. 29. 71. Happy yang kira ini. Iya, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang bersikap radikalisme dalam beragama dan jelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang terakhir, Salman Abdurrahman, silakan. Oke, oke. Nimnya. Hmm. Mungkin bisa diulangi lagi, Mas Salman. Ya, silakan. Sama. Oke, mungkin untuk sesi pertama kami close terlebih dahulu dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi beberapa saat lagi.
Oke, pertanyaannya sudah kami kumpulkan jawabannya. Mungkin yang pertama ini akan dijawab oleh Saudara Surya Fazari. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rami. Apa yang menjadi alasan utama seseorang mengadopsi fundamentalisme dalam beragama? Alasan utama seseorang mengadopsi fundamentalisme beragama adalah untuk mencari rasa aman dan kepastian dalam hidup. Fundamentalisme menawarkan kerangka kerja yang jelas
yang sederhana untuk memahami dunia, yang dapat menjadi sumber kenyamanan dan dukungan bagi orang-orang yang merasa bingung atau terisolasi. Selain itu, fundamentalisme juga dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan politik atau sosial. Beberapa kelompok fundamentalisme menggunakan agama yang membenarkan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Pencarian makna dan tujuan hidup. Fundamentalisme menawarkan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan, seperti arti hidup, tujuan manusia, dan kehidupan setelah kematian. Kebutuhan akan rasa aman dan kepastian. Fundamentalisme menawarkan kerangka kerja jelas dan sederhana untuk memahami dunia, yang dapat menjadi sumber kenyamanan dan dukungan bagi orang-orang yang merasa bingung atau terisolasi. Reaksi terhadap perubahan sosial. Fundamentalisme dapat menjadi reaksi terhadap perubahan sosial yang cepat dan menantang, seperti globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi. Pengaruh keluarga atau teman. Orang yang sering mengadopsi fundamentalisme karena pengaruh keluarga atau teman yang sudah menganut kepercayaan tersebut. Apakah bisa diterima, Muhammad Rami? Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Anaya Fafia. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan fundamentalisme dalam Islam yang terjadi dalam saat ini. Pertama, adanya represi politik dari pemerintahan yang sah, kemudian kegagalan rezim sekuler dalam merumuskan undang-undang, kemudian penolakan terhadap modernitas dan westernisasi, kemudian pemahaman terhadap keagamaan yang kaku dan kolot, kemudian kompleksitas sejarah keagamaan dan persoalan kehidupan beragama, kemudian keinginan untuk menegakkan tatanan keagamaan yang akan menggantikan tatanan sekuler maupun modernisme. Kemudian religiosentrisme dan identitas. Jadi faktor-faktor ini dapat berbeda-beda tergantung pada individu maupun konteksnya. Namun secara umum, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi seseorang untuk mengadopsi fundamentalisme dalam Islam. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Makasih atas jawabannya. Sama-sama. Kemudian pertanyaan ketiga dari Fahmi Aziz. Apa yang membuat kelompok teroris Islam seperti ISIS melakukan kekerasan dan apa alasan mereka melakukan kekerasan? Jadi ada beberapa alasan yang membuat kelompok ISIS itu melakukan kekerasan. Jadi tujuan mereka untuk mencapai tujuan seperti mendirikan negara Islam yang berbasis syariah dan mengusir kekuatan asing dari wilayah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Jadi alasan mereka yang lain meliputi ideologi radikalisme. Kelompok ISIS memiliki ideologi radikal yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka percaya bahwa mereka berjuang untuk kebenaran dan bahwa kekerasan adalah cara yang sah menurut mereka. Kemudian memanfaatkan kemarahan dari kaum Sunni. ISIS memanfaatkan kemarahan kaum Sunni atas pemerintahan yang didominasi oleh Syiah di Irak dan Suriah untuk memperkuat kekuasaannya. Kemudian dari segi rekrutmen, ISIS membutuhkan rekrutan untuk memperkuat kekuasaannya dan melancarkan serangan teror. Mereka menggunakan propaganda dan media sosial untuk merekrut orang-orang yang merasa terpinggirkan dan tidak puas dengan situasi politik dan sosial di negara mereka. Kemudian dari segi tujuan politik, ISIS memiliki tujuan politik yang jelas seperti mendirikan negara Islam yang berbasis syariah dan mengusir kekuatan asing dari wilayah mereka. Kemudian pemahaman terhadap teks keagamaan yang kaku dan rigid. ISIS memiliki pemahaman yang kaku dan rigid terhadap teks keagamaan yang membenarkan segala aksi untuk kekerasan demi mencapai tujuan mereka. Kemudian ISIS juga mudah untuk mengelabui orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama dan politik sehingga bisa membawa banyak orang untuk bergabung dengan kelompok mereka. Kemudian serangan teror yang dilakukan oleh ISIS ini mendapatkan perhatian yang besar dari media, sehingga dapat membantu mereka dalam merekrut orang-orang baru. Mungkin cukup sekian beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang faktor yang menyebabkan ISIS
melakukan cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka. Apakah bisa dimengerti, Pak Aziz? Bisa. Terima kasih atas Oke, jawabannya. sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Pepi Anggreni ya, yaitu apa yang menyebabkan orang menjadi radikal dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Radikalisme disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakpuasan individu terhadap nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu yang menyebabkan ketidakpastian di dalam diri individu. Pada akhirnya mengarahkan individu untuk bergabung di dalam kelompok-kelompok radikal. Selain itu, faktor psikopatologis juga dapat mendukung gagasan bahwa gangguan kepribadian memainkan peran dalam memprediksi radikalisme. Perilaku radikal mirip dengan kenakalan. Seseorang yang radikal menderita insting kelekatan yang buruk sehingga mereka tidak dapat merasakan simpati atau empati. Lalu berikut perilaku radikalisme dalam beragama dapat berupa sikap intoleransi terhadap perbedaan hingga menjadi tindakan terorisme, lalu menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik, mempertahankan keyakinan agama secara tekstual, menganggap bahwa hanya kelompok mereka yang benar dan yang lain salah, lalu yang terakhir menolak segala perbedaan. Baik, saja. Apakah dapat dipengerti, Pak Tepi? Oke, lanjut. Pepi mana Pepi? Sudah belum Pepi? Mana Mbak Pepi? Oh, sudah terjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan Mas Salman. Bagaimana perkembangan teknologi dan sosial media mempengaruhi penyebaran radikalisme di kalangan pemuda Muslim? Yang pertama, kemudahan akses informasi. Dalam era digital saat ini sangat sulit untuk menekan penyebaran masif ideologi radikal karena akses informasi yang mudah melalui sosial media. Kelompok fundamentalisme Islam menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk menyebarkan ajarannya dengan banyak cara. Yang kedua, peningkatan jumlah pengguna media sosial. Anak muda merupakan pengguna terbesar teknologi informasi dan internet. Studi menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dan militansi anak muda bukan sekedar konsekuensi dan kondisi psikologi dan latar belakang kepribadian mereka, tetapi juga merupakan implikasi dari risiko anak muda terpapar paham radikal dari media sosial dan dunia maya. Yang ketiga ada pembentukan narasi radikal. Selain mengakses dan mengkonsumsi berbagai konten radikal, sebagai mahasiswa juga bertindak sebagai prosumer. Artinya mahasiswa kelompok ini tidak hanya membaca informasi yang kontennya radikal, tetapi mereka juga memproduksi informasi yang radikal dan kemudian mesirkulasikannya melalui media sosial. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah kelompok radikal. Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya tren demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Fenomena radikalisme di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekaligus pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai hal, apakah ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Apakah dapat membantu? Terima kasih. Oke, mungkin apa perlu dilanjutkan sesi kedua untuk sesi pertanyaan? ID. Apa perlu dilanjutkan sesi kedua untuk sesi pertanyaan, Pak? Saya turun. Saya turun.
Turunan nih. Pak Edi, isi Pak Edi. Baik, silakan dibuka lagi sesi Oke, kedua. silakan. Silakan kami mulai sesi kedua untuk sesi pertanyaan. Silakan. Mas Rifan, monggo. Suaranya udah kedengeran belum? NIM-nya berapa? Ini Pak, suaranya udah kedengeran belum? Sudah. Wahyu Hari Cahyono, tolong mic-nya dimatiin tuh. Oh, bentar Pak, bentar. Wih, suaranya sapa? Ono cewek sapa wi? Anu Pak, Ayo, kakak saya. Oh, Kakak bohong. jangan-jangan bukan mahram nanti. Bohong, Pak. Kepencet Pak tadi Oh, Pak, Pak. kebuka. Bohong Pak itu Pak. Pacarnya Wahyu. Satu kos. Kakakku itu. Silakan Apa Mas ini? Rifan. Ini Pak, NIM-nya Bukan. 2928. NIM-nya berapa, Van? 2928 Pak. 2928. Rifan Mabel Tafoni. Ya Pak. Tuh, Pak. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mendorong negara untuk memisahkan agama dari urusan pemerintah? Faktor apa saja yang mendorong negara untuk memisahkan agama dari urusan pemerintah? Negara mana ini, Van? Negara Indonesia, Pak. Ya, lanjut. Oke, lanjut ke jawaban kedua. Hafiz, silakan. Sebelum bertanya, izinkan NIM saya 2312 2968. 29 berapa, Viv? 2968, Pak. Rafi Fairuz Ramadhani. Ya, Pak. Izin bertanya, bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan terhadap potensi risiko yang muncul dari fundamentalisme agama? Apakah sudah jelas? Maaf, bisa diulangi lagi. Baik, saya ulang. Bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan terhadap potensi risiko yang muncul dari fundamentalisme agama? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jawaban ketiga, Laila Diva. Silakan. NIM saya 2929. 2929. Maila. Pertanyaannya, jelaskan apa saja indikator dalam Islam radikal. Siapa tadi? Maila ya? Iya, Pak. Apa pertanyaannya? Jelaskan. Jelaskan apa saja indikator dalam Islam radikal. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke jawaban keempat. Panji Ihsanuddin. Oke, baik, terima kasih. Izin Pak, NIM saya 2925. 2925. Panji Ihsanuddin Fajri. Iya, Pak. Ya, Nah, kan kita pertanyaannya yaitu, kan kita kan sebagai mahasiswa sekarang. Jadi pertanyaannya itu apa yang dapat dilakukan kita sebagai mahasiswa agar terhindar dari gerakan-gerakan radikalisme? Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Oke.
Lanjut kemudian ke jawaban terakhir, eh, Wisnu, silakan. Oke, tim saya 2952. 2952 Wisnu Fadilah. Iya. Pertanyaannya, benarkah sekularisme berkaitan dengan kemajuan berpikir suatu masyarakat? Betulkah? Benarkah sekularisme berkaitan dengan kemajuan berpikir suatu masyarakat? Sudah jelas? Sudah jelas, Mas Wisnu. Terima kasih. Ya, kami tutup sesi kedua ini. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan sesi dua pada saat lagi. Terima kasih.
Mari kelompok 3, silakan direspon. Jadi kami akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mungkin ini cukup panjang sih. Jadi bagaimana, maaf. Jawaban sesi kedua. Faktor apa saja yang mendorong pemerintah untuk memisahkan agama dengan politik? Jawaban dari Rifan tadi, pertanyaan dari Rifan tadi. Yang pertama, sebenarnya Indonesia itu bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Jadi menurut beberapa penjelasan dari beberapa ahli, misal menurut Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Tingkat Kementerian Agama, Indonesia bukanlah negara agama tetapi bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara ini mengakui dan memfasilitasi setiap umat agama. Keberadaan setiap agama dihormati serta negara memfasilitasi setiap agama dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian dari Profesor Mahfud MD, Indonesia bukanlah negara agama tetapi bangsa berketuhanan. Indonesia berdasarkan Pancasila adalah negara berkebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama. Negara agama hanya memperlakukan hukum satu agama dalam hukum negara. Sedangkan negara sekuler memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. Indonesia bukanlah negara agama maupun negara sekuler, tapi bangsa berketuhanan. Jadi, dari kesimpulan sumber-sumber itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Kemudian saya akan langsung menjawab aja ke negara-negara, mengapa negara-negara Eropa menerapkan sekularisme karena beberapa alasan, seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber, yaitu pemisahan agama dan negara. Sekularisme memisahkan institusi agama dari kehidupan bernegara untuk memastikan bahwa negara tidak memihak pada satu agama atau kepercayaan tertentu, dan memastikan kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua warga negara. Kemudian, bagi negara Eropa, mengapa mereka menerapkan sekularisme itu untuk mencegah konflik agama. Pemisahan agama dan negara dapat membantu mencegah konflik agama sehingga memastikan keamanan dan stabilitas suatu negara. Kemudian bagi mereka, sekularisme dapat mendorong kemajuan sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa kebijakan negara didasarkan pada pertimbangan nasional dan kepentingan umum, bukan pada pertimbangan negara, agama atau kepercayaan tertentu. Mungkin sekian pertanyaan jawaban dari saya. Sudah dimengerti? Sudah, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Kemudian lanjut. Baik, izin menjawab pertanyaan Mas Rafif. Bagaimana cara kita dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan agama dan perlindungan potensi yang muncul dari fundamentalisme agama? Yang pertama, menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai scientific worldview dapat menjadi pedoman hidup yang mengandung seperangkat keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu yang terlembaga dalam pasar dan peran manusia sebagai makhluk sosial yang terlembaga dalam negara, serta keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, mengadopsi pendekatan moderat dalam beragama. Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku etnis, budaya, agama, dapat hidup berdampingan secara damai dan toleran. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara penalaran fikih dan tasawuf, serta menghindari eksklusivisme dan radikalisme dalam pemikiran, aktivitas, dan kegiatan bersama beragama. Yang ketiga, membangun dialog antar umat beragama secara berkelanjutan. Upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama tidak selalu mudah karena terkendala oleh beberapa faktor seperti rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, sikap fanatisme, radikalisme agama, eksklusivisme agama, dan fundamentalisme.
Oleh karena itu perlu dibangun dialog antar umat beragama secara berkelanjutan untuk membangun kerukunan. Yang terakhir, meningkatkan literasi agama dan kebangsaan. Literasi agama dan kebangsaan dapat membantu membangun karakter dan budaya lokal yang inklusif dan toleran. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan dan keluarga sebagai unit terkecil interaksi sosial. Apakah dapat membantu, Mas Rafif? Sudah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wisnu. Benarkah sekularisme terkait dengan kemajuan berpikir suatu masyarakat? Jawabannya iya, sekularisme terkait dengan kemajuan berpikir suatu masyarakat. Sekularisme dapat menciptakan ruang bagi kebebasan berpikir dan berpendapat yang merupakan salah satu prasyarat bagi kemajuan berpikir. Sekularisme adalah suatu ideologi yang memisahkan antara agama dan negara. Dalam masyarakat sekuler, agama tidak dicampur adukan dengan urusan politik, hukum, atau pendidikan. Hal ini menciptakan ruang bagi kebebasan berpikir dan berpendapat karena masyarakat tidak terkait oleh doktrin agama yang bisa membatasi pemikiran mereka. Kemajuan berpikir membutuhkan kebebasan si berbagai ide, termasuk ide-ide yang tidak sesuai dengan keyakinan agama. Dalam masyarakat sekuler, masyarakat ini memiliki kebebasan untuk melakukan hal ini tanpa takut akan diskriminasi atau represi. Selain itu, sekularisme juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas ketika masyarakat tidak terkait oleh doktrin agama. Mereka lebih bebas untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan solusi baru untuk masalah yang dihadapi. Tentu saja sekularisme bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kemajuan berpikir masyarakat. Faktor-faktor lain seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya juga berperan penting. Namun kemajuan berpikir karena menciptakan ruang bagi kebebasan berpikir dan berpendapat. Apakah bisa diterima, Mas Wisnu? Oke, bisa terima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah semua? Kelompok 3? Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, Pak. Berikut Panji. adalah beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa agar terhindar dari gerakan radikalisme. 1. Meningkatkan kesadaran. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme dan terorisme dengan mengikuti seminar, diskusi, atau webinar yang membahas topik ini. 2. Membangun kepribadian. Mahasiswa dapat membangun kepribadian yang kuat dan positif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial. Hal ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kreativitas, serta mengurangi kemungkinan terpengaruh oleh paham radikalisme.
3. Meningkatkan pengetahuan. Mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang agama, politik, dan isu-isu sosial yang relevan dengan lingkungan mereka. Hal ini dapat membantu mahasiswa memahami isu-isu yang kompleks dan menghindari pemahaman yang sempit dan radikal. 4. Membangun kerjasama. Mahasiswa dapat membangun kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, BNPT, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mencegah dan menangkal gerakan radikalisme di kampus. Hal ini dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi dan dukungan yang diperlukan untuk mencegah gerakan radikalisme. 5. Meningkatkan kesadaran bela negara. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran bela negara dengan mengikuti program-program bela negara yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau instansi terkait. Hal ini dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya menjaga keutuhan negara dan menghindari pemahaman yang sempit. 6. Meningkatkan kesadaran media sosial. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme di media sosial dengan memperhatikan sumber informasi yang mereka gunakan dan memberikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. 7. Meningkatkan kesadaran toleransi. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran toleransi dengan menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan dan pandangan mereka sendiri. Sudah, Pak. Apakah bisa diterima? Bisa, Mas. Terima kasih jawabannya. Oke. Baik, kalau semua sudah dijawab, bisa belum, Pak. ditutup. Masih ada. Oh, masih? Ya. Yang siapa? Meila? Meila, ya, punya Mbak Meila Diva, yaitu jelaskan apa saja indikator dalam Islam radikal. Ada beberapa indikator dalam Islam radikal, yaitu politisasi agama, yaitu pemahaman agama yang tidak utuh seperti menjadi takfiri atau mengkafirkan yang bukan kelompoknya, anti terhadap tasawuf atau thariqah. Selain itu, ada juga beberapa indikator radikalisme yang disampaikan oleh Anis Masyur selaku sekretaris suatu lembaga, yaitu Pokja Implementasi Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan Islam, yaitu menggunakan ajaran agama yang provokatif untuk melawan negara atau mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu mengganggu NKRI yang dalam fikih Islam disamakan dengan bughot atau pembelot. Lalu mengkafirkan saudara. Baik, itu saja indikator dalam Islam radikal. Apakah membantu, Pak Meila Diva? Oke, makasih. Baik, kalau memang sudah dijawab semua, silakan ditutup dulu. Jadi semua pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Kami akan menutup presentasi tentang radikalisme, fundamentalisme, dan sekularisme dalam beragama. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi dan menjawab pertanyaan kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3. Kita berikan aplaus dari jarak jauh. Juga kepada teman-teman yang telah memberikan respon. Saya mungkin sedikit memberi tambahan dan sedikit mungkin catatan ya. Jadi tema tentang sekularisme, kemudian radikalisme, fundamentalisme ini saya kira menjadi sesuatu yang penting bagi pemahaman kita semua. Karena salah satu yang masih menjadi ancaman gitu begitu ya dari negara kita ini adalah munculnya radikalisme. Ya. Tadi yang pertama tentang sekularisme gitu ya. Jadi sekuler itu kan paham yang ingin memisahkan aktivitas dunia ini dengan agama. Ya, baik aktivitas politik, ekonomi, budaya itu inginnya dipisahkan dari agama. Padahal agama ini turun kan dalam rangka untuk memberikan ruh, memberikan warna. Ya, bagaimana politik yang berakhlak, bagaimana politik yang terhormat, ya, bagaimana bisnis yang baik dan seterusnya. Ya. Sehingga
ketika kemudian ada kebijakan bahwa kegiatan keduniaan itu dipisahkan dengan agama, pada ujungnya biasanya adalah sesuatu yang tidak diharapkan justru. Contoh umpamanya tadi juga sudah disebutkan tentang kasus Turki, ya Mustafa Kamal. Ya Mustafa Kamal Atatürk sebagai pendiri Turki modern setelah runtuhnya kekhalifahan ya Turki Utsmani, itu kan betul-betul ingin memisahkan antara agama dengan aktivitas keduniaan, apalagi katanya dengan pemerintahan. Sampai di sana itu waktu itu nggak boleh adzan pakai bahasa Arab, itu nggak boleh. Adzan harus pakai bahasa Turki. Ya, orang di tempat umum tidak boleh pakai jilbab. Ya, jadi pokoknya agama itu harus sesuatu yang sangat privat. Tapi ya ujungnya kemudian Mustafa Kamal itu karena mayoritas rakyatnya itu Muslim dengan kebijakan seperti itu, berarti pertentangannya sangat keras, gitu ya. Sehingga apa yang menjadi keinginannya, karena dia ingin meniru Barat begitu agar tidak tertinggal dalam teknologi dan keilmuan, tapi berhadapan dengan rakyatnya sendiri dan akhirnya dia jatuh. Oleh karena itu maka menjadi penting ya. Contoh tadi sudah dijawab bahwa negara kita ini bukan negara agama, tapi sekaligus juga bukan negara sekuler. Ya, Allah menganugerahkan melalui para pendiri bangsa ini kita diberi Pancasila. Ya, di mana di dalam Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagi kita umat Islam itu tauhid, gitu kan? Ya. Sila pertama itu la ilaha illallah. Sila pertama itu wa ilahukum ilahu wahid. Sila pertama itu kul huwallahu ahad. Jadi bagi kita komitmen berpancasila itu sudah otomatis komitmen keagamaan, ya, komitmen keimanan, ya, sehingga seluruh sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Bahkan dalam praktek institusi negara, meskipun negara kita ini bukan negara agama, kita punya Departemen Agama. Memang Departemen Agama bukan Departemen Islam ya, di situ ada semua agama. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sejak zaman dulu sampai sekarang, Menteri Agama itu pasti Muslim, nggak mungkin orang lain. Padahal itu Departemen Agama. Sehingga dulu kenapa ada Departemen Agama, itu salah satu bentuk konsekuensi dari adanya Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka kemudian salah satu dibentuklah Departemen Agama yang punya tanggung jawab untuk bagaimana keagamaan di negara kita ini bisa terselenggara dengan baik. Bahkan banyak produk-produk hukum ya, nanti kita masuk kalau tema yang sumbangan Islam terhadap hukum Islam, hukum negara itu juga sudah sangat banyak yang mengacu dari agama kita, gitu ya. Artinya sudah ada undang-undang perbankan syariah, ada asuransi syariah, ekonomi syariah, sangat banyak. Ya. Bahkan penyelenggaraan salah satu ibadah rukun Islam itu juga masih dikendalikan oleh negara, yaitu haji. Ya. Makanya sampai ada direktur haji dan umroh di bawah Kemenak itu. Nah itu gambaran bahwa negara kita ini meskipun bukan negara agama, tetapi memberikan ruang, memberikan kesempatan ya untuk bagaimana agama Islam ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian tentang radikalisme ya. Jadi radikalisme ini kan sebenarnya dalam sejarah itu sudah pernah muncul sejak pada masih periode sahabat ya, masih periode sahabat. Jadi kalau kita membuka sejarah adik-adik, pengganti Rasulullah 4 orang. Ya, pengganti Rasul 4 orang, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Itu yang 3 itu meninggal dengan cara terbunuh. Dan itu semua terbunuh urusan politik, urusan kekuasaan. Ya, karena sejak saat itulah kemudian muncul benih-benih radikalisme di dalam Islam. Ya, jadi
Sayyidina Utsman ya, terutama sejak Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Abu Bakar Umar itu ditusuk oleh orang non, ya, orang yang nggak suka dengan beliau. Tapi kalau Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu yang membunuh sesama Muslim, yaitu tidak terima tentang kebijakan politik yang diambil oleh Sayyidina Utsman, dianggap KKN kalau bahasa kita, ya, banyak keluarga yang diangkat jadi pejabat, maka terjadi gejolak. Ya, politik terjadi demo di mana-mana. Puncaknya yaitu demo di Madinah, kemudian terjadi tindakan kekerasan terhadap Utsman. Maka Sayyidina Utsman meninggal pada saat membaca Al-Quran. Itulah nanti bisa kita ketahui kenapa ibu kota Islam itu dulu di Madinah lalu dipindah ke Kufah oleh Sayyidina Ali, dipindah ke Irak. Jadi pada masa Ali menjadi khalifah itu ibu kota tidak lagi di Madinah. Kenapa? Karena Madinah ini kan kota suci, di situ ada makam Rasulullah, di situ ada Masjid Nabawi. Kalau dijadikan ibu kota, sering terjadi gejolak politik. Ya, politik ini juga ada potensi kotor gitu ya, ada permainan yang kotor tadi itu. Makanya Sayyidina Ali punya inisiatif, kemudian dipindahkan ke Kufah atau di Irak. Ya. Tapi ternyata dalam perjalanan sejarah, Sayyidina Ali ini juga menjadi korban kekerasan politik kelompok radikal tadi itu. Yaitu ketika terjadi pemberontakan di Syria, di Syam, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dia gubernur sebenarnya, tapi dia mengangkat dirinya sebagai seorang khalifah. Terjadilah perang ya antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Di tengah perang yang hampir dimenangkan oleh Ali itu, kelompok Muawiyah kemudian mengacungkan Al-Quran di atas tombak mereka, kita harus berdamai. Ya, akhirnya dibentuklah tim arbitrase atau semacam lembaga tahkim gitu ya. Ya, utusan dari Muawiyah dan utusan dari Sayyidina Ali yang kemudian disepakati untuk berdamai. Nah, ketika terjadi perundingan itu, lalu keputusannya dianggap merugikan kelompoknya Sayyidina Ali, karena semua harus demisioner, harus mundur sebagai khalifah, maka muncul kelompok yang nanti menjadi benih radikalisme di dalam Islam, namanya Khawarij. Khawarij itu maknanya orang yang keluar. Ini dulu pendukungnya Ali, tapi kemudian dia keluar, Sayyidina Ali melakukan Muawiyah dan menyalahkan tim yang ikut berunding. Nah, kelompok inilah yang kemudian mengancam, ya, yaitu satu untuk membunuh Sayyidina Ali, dua, membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan membunuh Amr bin As sebagai utusan dari Muawiyah. Nah, ternyata tidak semua berjalan dengan baik. Yang terbunuh itu adalah Sayyidina Ali. Dan perlu diketahui adik-adik, yang membunuh Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Dia orang yang hafal Quran, hamilul Quran. Hafal Quran 30 juz. Anda berapa hafalnya? Sholat bolak-balik kulhu kan. Orang ini ahli sholat malam, ahli puasa. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Tapi dia dan kelompoknya mengatakan Ali kafir, boleh dibunuh. Coba, itu kan logika yang sulit bisa diterima. Ali itu sahabatnya Rasulullah senior, keponakan, sepupu, menantu, itu dihukumi kafir oleh kelompok Khawarij. Sayyidina Ali terbunuh ketika menjelang mau imami sholat subuh. Nah, kelompok ini kemudian juga terus berkembang dalam perjalanan sejarah ya, yaitu kelompok yang tadi sudah disebut suka apa? Kalau tadi ditanyakan oleh Maila tentang indikator radikal tadi, jadi yang paling mudah itu tandanya tabdi' yang pertama, suka membid'ah-bid'ahkan. Ya, sedikit-sedikit bid'ah, ini nggak boleh, bid'ah nggak boleh. Yang kedua, tadlil, menyesat-nyesatkan. Itu sesat, itu nggak ada aturannya, nggak ada dalilnya. Dan nanti puncaknya takfir, suka mengkafirkan. Ya, itulah kenapa adik-adik di Indonesia ini dalam pemerintahan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu membubarkan HTI, membubarkan FPI, itu karena kelompok yang suka seperti itu. Ya, jadi suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyesat-nyesatkan, suka mengkafir-kafirkan, dan ujungnya tindakan radikal. Sehingga oleh pemerintah dilarang di Indonesia ini. Baik, saya kira itu tambahan saya, adik-adik. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 3
dan juga teman-teman yang telah memberikan respon. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya ya setelah UTS adalah kelompok 4 tentang konsep hukum dan keadilan dalam Islam. Terima kasih, mari kita syukuri dan kita berdoa dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.